Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi ya untuk pertemuan ke-6 dan 7 ya yang berkaitan dengan topik tentang remediasi tanah ya. Remediasi tanah yang akan kita bahas hari ini juga masih merupakan kelanjutan dari proses bioremediasi yang saya jelaskan pada waktu minggu yang lalu. Adapun materi yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini ada 3 subtopik untuk pertemuan ke-6 ini. Yang pertama adalah mengendalikan atau mengontrol sumber pencemar. Kemudian ada metode remediasi tanah yang akan kita bahas, yaitu soil washing atau pencucian tanah dan bioventing. Nah, ini beberapa acuan yang bisa kita jadikan rujukan ya, meskipun tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa mencari dari beberapa sumber yang lain. Kita bahas sub yang pertama, yaitu mengontrol sumber pencemar. Hal ini sejalan dengan beberapa strategi ya pengolahan eh, proses bioremediasi atau proses remediasi. Strategi pengolahan itu setidaknya ada 3. Yang pertama, mengendalikan sumber pencemar. Artinya supaya tidak terjadi dampak yang lebih meluas. Itu kita kendalikan sumber pencemar. Kemudian kalau sudah terjadi, nanti bisa ya harus kita olah ya. Kita olah tanah dan air yang tercemar. Nah, nanti materi yang akan kita berikan yaitu soil washing dan soil bioventing gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Meskipun ada juga topik atau metode yang lain dalam mengolah tanah dan air yang tercemar ini. Kemudian yang terakhir kita monitor ya, kita pantau ya. Ini ada tahap perencanaan maupun tahap implementasi. Oleh karena itu yang pertama kita bahas tentang mengendalikan sumber pencemar, setidaknya ada 3 cara untuk supaya pencemar ini tidak kemana-mana. Yang pertama adalah pemindahan limbah ke tempat pembuangan limbah yang aman. Ya, yang kedua, membuat konstruksi pewadahan atau containment seperti contohnya adalah dinding pemisah ya, atau cut off wall. Atau yang ketiga dengan isolasi hidrolis. Ini sama ya seperti eh, beberapa waktu lalu ya ketika COVID sedang merajalela ada namanya isolasi mandiri. Ya. Sebenarnya ini juga salah satu contoh bagaimana mengendalikan sumber pencemar. Nah, dalam hal ini ada sumber penyakit ya COVID ya Pak ya. Nah ini yang pertama ya yang akan kita bahas yaitu mengendalikan sumber pencemar. Nah, nanti lebih detail ya dari 3 subbab ini akan kita bahas. Yang pertama adalah mengontrol sumber pencemar, yaitu memindahkan limbah ke tempat pembuangan limbah yang aman. Ya, nah ini contoh yang pernah saya berikan bagaimana tanah yang tercemar dengan radioaktif itu dikupas dan dimasukkan dalam wadah ya hitam ya bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, dalam wadah itu supaya tidak kemana-mana pencemarannya. Nah, sebagai contoh ini pemindahan limbah ke tempat pembuangan limbah yang aman dengan penggalian dan pemindahan tanah atau limbah berbahaya dilakukan secara aman dan tidak membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar. Ya, membuat konstruksi pewadahan containment ya seperti dinding pemisah. Nah, ini kita lihat ini ada dinding pemisahnya. Kalau kita katakanlah yang hitam, ini adalah tanah yang tercemar. Supaya ini tidak meluas ya maka kita buat cut off wall dinding pemisah ya ya tujuannya mencegah perpindahan atau migrasi liquid ya ini kan namanya di dalam air tanah juga ada pergerakan ya airnya
Nah, supaya air ini tidak bermigrasi, ya, maka kita buat dinding pemisah sehingga tidak akan meluas pencemarannya. Dilakukan dengan membuat dinding penghalang aliran air. Nah, ya, type of wall ini adalah untuk penghalang aliran air tanah yang ditanam hingga lapisan kedap. Nah, ini adalah lapisan air kedap, ya. Lapisan pengikatnya itu lapisan kedapnya. Itu, ya. Dan di atas pun juga ditutup, ya, ditutup, ya, supaya tidak meluas. Yang kedua, ya, yaitu isolasi secara hidrolis. Nah, ini. Nah, di sini kita harus tahu memang karakteristik dari air. Ya, karena itu kita buat, ya, aliran, kita harus tahu aliran airnya. Ya. Nah, cara isolasi hidrolis ini efektif untuk kontaminan yang terlarut di dalam air. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya sebenarnya sederhana, ya. Memanfaatkan arah aliran, ya, yang tidak memotong garis lurus. Kita lihat nih, alirannya seperti ini, ya, ya, yang tidak memotong garis lurus, ya, sejajar begitu. Kemudian mengatur supaya penyebaran kontaminan berada dalam wilayah tangkapan, namanya capture zone, ya, capture zone yang dibatasi garis arus yang diarahkan ke suatu lokasi. Jadi memang sengaja diarahkan alirannya itu, ya, supaya menuju pada lokasi tertentu, ya, sehingga tidak akan menyebar kemana-mana. Nah, ini prinsip isolasi secara hidrolis. Tentu dalam melakukan metode ini kita harus tahu, ya, topografi dari suatu wilayah, ya, ya, topografi seperti apa supaya nanti kita bisa mengarahkan aliran air tanahnya, gitu, ya. Nah, ini yang penting, ya, supaya tidak terjadi penyebaran yang meluas. Nah, berikutnya tadi metode untuk mengendalikan sumber pencemar. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang metode-metode mengolah tanah dan air yang tercemar. Yang pertama ada beberapa, nanti ada soil washing, ya, atau solvent extraction, ya, dan soil flushing. Nah, ini ada beberapa metodenya yang bisa digunakan, ya. Nah, soil washing, soil extraction ataupun soil flushing ini adalah metode yang sama, ya. Ini adalah teknik remediasi bisa ex situ maupun in situ. Ya, pada dasarnya kontaminan, ya, yang mencemari tanah maupun air tanah itu cenderung mengikat pada tanah yang berbutir halus, yang cenderung berikatan dengan tanah yang berbutir kasar. Nah, prinsip dari soil washing ini adalah pencucian tanah dengan cairan, yang biasanya tentu cairan kimia, ya. Ini untuk metode ex situ, ya. Jadi tanah tidak dipindahkan, ya. Jadi tanah diambil, maaf, ya, kemudian dicuci dengan cairan tertentu, ya. Atau cara kedua dengan ekstraksi pelarut, ya. Ekstraksi pelarut ini bisa untuk in situ maupun ex situ. Nah, kalau in situ, khusus in situ itu kita lakukan pembilasan, ya, dari tanah yang terkontaminasi. Nah, prinsip dari pencucian tanah itu adalah ini, ya, desorpsi chemical of concern. Ya, desorpsi, ya, jadi kayak serap gitu, ya, dari bahan-bahan kimianya, ya. Makanya ada istilah COC, ya, chemical of concern. Nah, di sini penambahan bahan kimia pada proses pencucian itu akan dapat meningkatkan desorpsi atau pelarutan COC. Jadi intinya bahan pencemar, ya, dalam hal ini adalah kita singkat COC, ini kita serap oleh bahan kimia tadi, ya, cairan bahan kimia, ya, ataupun dia larut sehingga nanti dia bisa terbawa dalam proses pencucian tadi. Contohnya misalnya larutan asam, ini sering digunakan untuk mengekstraksi logam berat dari tanah yang terkena dampak, ya. Nah, penambahan zat pengelat
dapat membantu pelarutan logam berat ke dalam larutan air. Sedangkan penambahan zat aktif permukaan dapat membantu pelarutan zat organik. Nah, ini beberapa contoh pelarut yang umum digunakan, antara lain alkohol, ya, propana cair dan butana, ya, hidrokarbon, ya, dan juga supercritical fluids. Ya, ini jenis-jenis bahan kimianya untuk mendisopsi COC. Nah, ini proses soil washing, ya, dari US EPA, ya, tahun 96, ya. Bagaimana urutan-urutannya, ya, yang dilakukan gitu. Kita lihat di sini, ya, dari tanah yang tercemar kita lakukan proses ini. Kalau ini ada ex situ, ya, kita lakukan eksavasi, ya. Eksavasi itu diambil materialnya, ya, kemudian di handling, ya, dilakukan pretreatment, ya, pengolahan awal, ya, ya. Kalau misalnya terlalu besar, ya, pengambilannya kapasitasnya terlalu sedangkan proses pengolahannya kapasitasnya terbatas, maka kita lakukan oversize, ya, material, jadi dikecilkan, ya. Ya, sisanya dibalikin dulu. Ya, jadi memang ini berdasarkan dari kapasitas pengolahannya. Nah, di sini di pretreatment ini ada proses water treatment and recycle. Ya, ya. Jadi kasih air, ya, pengolahan airnya dan recycle. Kemudian ada yang paling penting ada separasi. Separasi partikel-partikelnya, ya. Bahasa gampangnya itu diayak ya gitu. Ada bentuknya sesuai dengan ukuran masing-masing, ya. Ada fine, fruit, and coarse, ya. Nah, di sini yang fine ini, ya, nanti akan dipisahkan karena kontaminan, ya, yang paling kecil sini, ya, akan kita kumpulkan gitu untuk kemudian diproses berikutnya maupun nanti dibuang. Sedangkan yang ukuran lebih besar ini sudah bersih, ya, clean soil fraction. Jadi ini fraksi dari tanah yang sudah bersih, ya. Ini bisa dikembalikan ke awal, ya. Nah, disinilah nanti ada proses kimiawinya, ya, itu desorption, dissolution maupun oksidasi dan reduksi, ya. Ini proses soil washing, ya. Jadi memang dalam proses ex situ, ya, ex situ. Nah, ini contoh-contohnya tanah-tanah yang sudah tercemar, ya, diangkut, ya, eksavasi begini, kemudian diproses di sini, ya, diproses, kemudian ini dipisahkan separasi, ya, ya, seperti tadi yang dilakukan. Ini mirip, ya, kemarin saya pernah berkunjung dalam suatu perusahaan konstruksi, ya, yang memproduksi batu-batuan untuk bahan konstruksi. Jadi dia mengambil batu besar dari sungai kemudian dipecah-pecah dari beberapa bagian dengan ukuran-ukuran berbeda. Nah, mirip seperti ini, ya. Nanti ada proses cuman kalau ini adalah tanah yang tercemar, kalau yang saya kunjungi itu adalah proses pembentukan batu-batuan untuk konstruksi, gitu, ya. Nah, sekarang ini yang penting, ya, karena kita orang engineering, yang penting di sini, ya, mendesain sistem soil washing. Nah, untuk mendesain sistem soil washing ini ada persamaan kesetimbangan massa. Ya, ingat prinsipnya adalah kesetimbangan massa yang dapat ditulis untuk menghubungkan konsentrasi COC dalam tanah sebelum dan sesudah pencucian dengan konsentrasi COC pada saat pencucian. Nah, ini persamaannya, ya. Ada X initial. X initial adalah kandungan atau konsentrasi COC yang terukur, ya, sebelum washing, ya, ya, sebelum dicuci. MS wet adalah, ya, massa atau berat tanah plus, ya, moisture, ya, kelembapannya, ya. Jadi kelembapan tanah awal berat, ya, tanahnya artinya belum diapa-apakan, ya, dengan kelembapan yang ada, ya, before washing, sebelum dicuci. Itu sama dengan S initial. S initial adalah konsentrasi COC pada permukaan tanah sebelum dicuci
dikalikan MS dry. MS dry adalah ya berat atau massa dari tanah kering ditambah C initial. C initial adalah konsentrasi ya dari COC ya di dalam tanah sebelum dicuci. Dikalikan V soil moisture. V itu adalah volume tanah ya, volume dari kelembapan tanah sebelum di washing ya, volume air di dalam tanah lah begitu dalam satuan liter. Nah, di sini yang C initial maupun S initial ini di sini nanti akan menjadi ini bersamaan. Ya, S final adalah konsentrasi COC akhir setelah dicuci ya, the wash soil ya. Ini setelah, kalau tadi before ini setelah. Dikalikan berat atau massa dari tanahnya, tanah keringnya. C final adalah konsentrasi COC yang dibuang, yang ikut larut dalam larutan yang digunakan untuk mencuci. Dikalikan V1 adalah volume dari ya pencuci yang digunakan. Ditambah C final itu adalah tadi ya sudah ya, dikalikan V soil moisture, adalah kelembapan dari tanah sebelum dicuci. Jadi ini jadi akhirnya ya, hasil akhirnya ini prinsip dari kesetimbangan massa sebelum dan setelah dicuci. Nah, dengan asumsi ya massa kelembapan tanah relatif kecil jika dibandingkan dengan massa yang terabsorpsi pada permukaan tanah sebelum pencucian. Jadi ini untuk menyederhanakan persamaan sebenarnya ya, kita pakai beberapa asumsi ya, maka ya dan massa dalam kelembapan tanah relatif kecil dibandingkan dengan jumlah massa yang terabsorpsi pada permukaan tanah, maka ini kita ada beberapa eh, pengkondisian atau updating dari persamaan tadi. Ya, sehingga nanti persamaan mass balance-nya atau persamaan kesetimbangan massanya akan menjadi seperti ini. Pada kondisi keseimbangan ini rumusnya akan menjadi seperti ini ya. Kemudian di sini nanti kita breakdown lagi jadi beberapa persamaan. Nah, di sini ya, ini persamaannya ya akan di kembangkan lagi ya menjadi beberapa persamaan lagi ya. Secara singkat nanti persamaan-persamaan inilah yang akan nanti kita gunakan ya. Nah, sebagai contoh untuk mempermudah ya, pemahaman, saya ingin memberi contoh ya bagaimana desain soil washing ini ya. Yang pertama contoh 5.20 ya dari buku referensi yang kita gunakan ini. Tentukan efisiensi dari pencucian tanah. Nah, bagaimana kasusnya? Kita lihat kasusnya di sini ya. Ada sendi ya dari tanah berpasir ya yang permukaannya yang mengandung, artinya dia terkontaminasi kandungan dari COC, dalam hal ini adalah ya 1,2 dikloroetan ya DCA, kandungannya 500 mg per liter dan juga ada 500 mg per liter piren. Ya, jadi ada dua pencemar. Nah, di sini kita akan membersihkan tanah dari dua pencemar tadi ya dalam proses remediasi tanah. Nah, di sini kita akan melakukan proses eksavasi dengan berat tanah yang kita bisa olah ya. Ada 1000 kilogram atau 1 ton gitu ya. Setiap batch operasi ya, setiap kali operasi. Nah, untuk membersihkan 1000 kilogram tanah ini, kita akan membutuhkan
1000 galon air bersih. Ya, 1000 galon air bersih yang digunakan untuk pencucian. Nah, pertanyaannya, tentukan ya konsentrasi akhir itu final ya dari dua COC tadi. COC dalamnya hal ini adalah DCA dan piren. Jadi setelah dicuci itu tinggal berapa gitu. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah dry bulk density ya. Densitas dari tanahnya yang kering itu 1,6 gram per centimeter kubik. Kemudian total dry bulk density dari tanah ada 1,8 gram per centimeter kubik. Nah, di sini kita perlu tahu beberapa properties tentang DCA maupun pirin. Nah, ini contoh-contoh senyawa kimia yang biasa mencemari tanah ya, COC ini ya. Ya, di sini uh, informasi ini penting untuk nanti kita gunakan ya. Ada berat molekul ya, kemudian ada ukuran ya, ada solubility, log dan suhu dan seterusnya di sini. Nah, di sini informasi ini akan kita pakai. Yang pertama kita menentukan ya di log dari KOW ya. KOW itu apa? Ya, KOW itu dari perhitungan sebelumnya ya. Mana ya? Nah, ya. KOW itu adalah ya K K itu di sini sebagai ya ini K itu adalah partisi kalau yang KP itu adalah eh, konstanta keseimbangan ya partisi keseimbangan ya keseimbangan kemudian nanti akan kita gunakan untuk beberapa persamaan di sini ya KP ini ya kita hitung dulu ya ya di sini K ya K ini kita pakai log karena nilainya kecil supaya besar kita logkan ya 1,53 ya ini konsentrasi ini ya dia adalah apa ini 1,2 DCA 1,2 di chloroetin ini ya 1,53 ini ya artinya kalau lognya dia 1,3 berarti nilai KOW-nya adalah 34 ya konstantanya ya konstanta dari properti DCA. Kemudian konstanta untuk apa namanya piren itu ya 4,88 lognya berarti anti lognya adalah 75.900. Nah, di sini ada persamaan. Ini sebenarnya ada persamaan di sebelum ini ya. Nanti cek di buku yang acuan pertama tadi. KOC itu sama dengan 0,63 KOW. Maka kita dapat nilai KOC ya. Nilai KOC-nya tinggal mengkalikan ya. Ya. Nah, kemudian kita akan gunakan persamaan 2,26. Ini persamaan sebenarnya sebelum persamaan di sini ya. 2,26 ini berarti persamaan nanti Anda cari di bab 2 ya, persamaan di bab 2 karena soil washing ini masuk bab 6 bab 5 maaf. Nah, di sini ada persamaan dasarnya KP ya. Intinya kita mencari KP ya. Ya, kita mencari KP. KP itu sama dengan FOC kali KOC. KOC tadi sudah kita dapatkan. FOC kita anggap 0,005, maka kita dapat KP. Jadi yang kita cari ini konstanta KP-nya. Ya, apa konstanta KP itu ini ya, tadi yang kita cari ya, the partition equilibrium constant. Ya, ya, jadi yang kita cari, kita intinya mencari KP. Kemudian kita cari berat dari atau massa dari tanah yang kering. Ya, kita kalikan aja dengan bulk densitas ya. Beratnya tadi 1000 kilo dikalikan perbandingan antara dry bulk dan total bulk density ya. Kita dapatkan massa keringnya adalah 889. Nah, ini kita pakai nanti persamaan 5,30 untuk menghitung X final baik untuk DCA maupun piren. Rumusnya dasar ini
kita insertkan angka-angkanya, ya. Kita dapatkan untuk X final dari DCA adalah 12,6 mg per liter, sedangkan untuk piren adalah 491 mg per liter. Ya, jadi ini ya, jadi terakhir ini ya. Jadi apa namanya, konsentrasinya yang apa finalnya nanti akan menjadi ini. Artinya apa? Setelah dicuci dari konsentrasi 500 mg per liter, dia hanya tinggal 12,6 mg per liter. Artinya apa? Artinya kita lihat cukup efektif ya, penurunannya sangat tinggi. Ya, mungkin hampir 90% lebih ya. Kemudian dari 500 mg per liter piren, ini masih tinggi ternyata ya, 491. Artinya apa? Artinya piren ini lebih sulit ya. Kenapa? Karena ini dia, karena nilai KUW-nya tinggi dia. Nah, itu. Ya, jadi memang piren ini kurang cocok dilakukan soil washing. Tetapi untuk DCA ini bisa sangat efektif ya penurunannya. Ya, jadi ini hasil ya, efisiensinya ya untuk DCA lebih tinggi daripada piren. Nah, itu ya. Nah, untuk bisa melakukan lagi, artinya ini kalau misalnya masih tinggi ya dicuci lagi begitu. Cuci lagi bisa dengan menambah air ya supaya apa lebih encer begitu, lebih ini ya, supaya ini ya. Misalkan kalau kita tambah airnya ya meskipun ya mungkin tidak terlalu besar juga ya. Jadi karena nanti kita pengaruh airnya di sini ya. Jadi kalau semakin kita ingin lebih efektif ya airnya ditambah gitu ya sini dia. Ini untuk soil washing. Nah, soil washing ini ya bisa dipakai untuk beberapa COC ya tadi. Nama ini bisa petroleum and fuel residue, radionuklida, ya heavy metal, PCBS ya, PCP dan seterusnya ya, pestisida dan seterusnya. Ini beberapa jenis kontaminan yang bisa dilakukan pencucian. Ya, baik apa hingga saat ini baik yang menghilangkan VOC ya, volatile organic carbon dari logam, ini masih contoh penerapan dari soil washing. Ya. Nah, tanah semakin sandy, semakin berpasir, semakin tinggi, tapi semakin lanau, semakin liat, ini efektifnya bisa lebih efektif. Ya. Semakin rendah kandungan lanau atau liat, artinya mungkin kandungan pasirnya lebih tinggi, semakin efektif. Sebaliknya, semakin liat tanah, semakin sulit dicuci nantinya gitu. Ya, ya. Meskipun di sini tidak berlaku untuk kontaminan yang bisa terserap pada media tanah. Ya, karena kita bahas tentang soil washing, itu sebenarnya medianya adalah air. Ya. Tapi ada juga mungkin kalau tanah bisa menyerap apa COC tadi, chemical of concern, mungkin dia bisa lebih efektif. Ya. Nah, di sini ya lokasinya ya besar sedikitnya nih 5.000 ton tanah yang terkontaminasi yang bisa diproses. Gitu. Keuntungannya hemat biaya, ya kondisi ideal, ya pengurangan volume bisa mencapai 90% dan tanah yang sudah dibersihkan bisa digunakan kembali dan juga bisa disebut sistem tertutup ya karena tadi ya di hanya tanah yang tercemar saja yang diolah ya bisa dikendalikan pH dan suhunya dalam suatu proses yang terkendali gitu ya dengan kapasitas ya bisa sampai 100 kubik yard per hari ya dan sini sedikit izin artinya karena tadi ya pengolahannya adalah ex situ ya, ex situ. Kekurangannya ya karena kita memindahkan dan kita butuh tempat processing, ini tentu butuh luas area yang lebih begitu ya. Nah, ini tidak efektif untuk kandungan tanah yang lebih dari 30 sampai 50% partikel halus ya, seperti lihat tadi ya. Dia cocok untuk hanya partikel kasar ya. Dan tentu ada biaya-biaya tambahan ya untuk untuk air pencucian, untuk pengolahan lumpurnya. Nah, juga ada emisi udara yang dihasilkan. Karena kita proses dalam tempat tertentu ya yang terpisah dari sumbernya,
maka bisa jadi tempat tertentu itu bisa mengganggu kenyamanan publik ya. Ya. Jadi akan paparan publik terhadap kontaminan. Nah, yang kedua, yang ketiga ini yang metode berikutnya adalah bioventing. Nah, bagaimana proses bioventing? Apa itu bioventing? Ini adalah teknik in situ. Kalau tadi soil washing itu ex situ, ini ada in situ, ya. Nah, ini hanya digunakan untuk mengolah tanah yang tidak jenuh. Teknik ini berdasarkan pada pengisapan udara pada tanah. Nah, ini sudah pernah saya singgung dulu di minggu lalu ya, bioventing ya. Jadi diisap begitu ya, dikasih ditarik ya dengan tekanan vakum ya, ditarik ya dengan pompa vakum. Nah, perbedaan tekanan prinsipnya yang dihasilkan antara tekanan atmosferik dengan tekanan yang ada di bawahnya sehingga nanti akan menghasilkan oksigen ya untuk degradasi kontaminan secara aerobik. Jadi ada oksigen juga nanti yang masuk sehingga terjadi proses aerobik ya. Yang paling penting dalam teknik ini adalah memastikan aliran udara tercapai di bawah tanah. Jadi pastikan udara itu masuk di gampangnya pori-pori tanahnya begitu ya. Nah, ini ya hanya efektif apabila kontaminasi ini terjadi di zona vadus ya, bukan di zona akuifer ini. Jadi dia akhirnya efektif nanti untuk membersihkan, meremediasi yang di zona vadus ya, ada di sini ya. Jadi ini ya ditarik ya vakum ya, kontaminannya akan ikutnya merah-merah ini, ilustrasi kontaminannya nanti akan ikut ke luar gitu. Bioventing dikasih ventilasi ya. Nah, ini beberapa performansi dari bioventing. Ini sangat tergantung dari proses ya, laju respirasi, kemudian diameter ya dari sumur ya yang tadi untuk menghisap maupun dari permeabilitas udara. Ya. Kemudian juga sangat tergantung dari jumlah sumurnya ya dan juga laju aliran air udaranya dan juga pemantauan ya, dan juga oksigen yang dibutuhkan gitu. Ini beberapa hal yang berpengaruh terhadap efektivitas dari bioventing. Tadi ya, ini juga sama ya, beberapa efisiensinya. Ya, efektivitas ini ada efisiensi dari bioventing. Ya, beberapa yang mempengaruhinya adalah ketersediaan dan juga dari eh, tipe elektron final ya sebagai aseptornya. Kemudian kelembapan tanah, pH tanah, suhu tanah, konsentrasi dari nutrien, ya. Kemudian jenis dan karakteristik polutannya, juga jenis dan karakteristik dari degradasi polutannya. Kemudian juga kondisi dari permeabilitas tanah. Nah, ini beberapa kondisi yang harus diciptakan ya, harus perhatikan. Sumur bioventing ini harus diletakkan ya sejalan inline dengan sumber polusinya. Nah, ini jumlah oksigennya ya paling tidak 20% ya, seperti kayak kandungan di udara ambien ya. Kemudian aerasi ya, setidaknya 24 jam sebelum dimulai ya sudah harus ada nih lajunya ya, nilainya kurang lebih segini ya, laju aerasi. Kemudian juga harus ada monitoring kondisi CO2 maupun O2 ya dalam jangka pendeknya. Kemudian pengukuran di dalam tanah Nah, di sini selain ada sumur yang dijadikan untuk menghisap tadi, ada juga sumur acuan reference well ya untuk mengetahui kondisi sekitar. Jadi ada namanya nanti ada sumur acuan, ada sumur yang dipakai untuk menghisap. Kemudian konsentrasi dari polutan di dalam udara maupun di dalam tanah, jelas ya. Kemudian kandungan kelembapan tanah, pH dan suhu, dan juga konsentrasi nutrien tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini prosesnya ya, slope ya, konsentrasi oksigen ya seiring dengan perjalanan waktu. Ini ada slope-nya contohnya.
Oke, mungkin saya skip aja ini di sini. Ini pembahasan lebih detail dari faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dari bioventing tadi. Ini adalah permeabilitas tanahnya, ya. Kemudian ini adalah produk komposisinya, ya. Nah, ini contoh bioventing. Ini ada sumurnya, ya, sumur yang tadi, yang well-nya tadi, yang dipakai untuk melakukan apa bioventing, ya, ke bawah, ya. Jadi ada udara tadi, ya, yang dimasukkan ke dalam tanah. Nah, ini contoh desainnya, ya. Nah, ini yang paling penting yang harus kita perhatikan, ya, hitung-hitungan untuk mendesain bioventing. Coba kita bahas lebih detail, ya. Di sini kita lihat, tentukan efisiensi dari bioventing, ya. Bioventing digunakan untuk melakukan remediasi a site impacted by diesel fuel, ya. Jadi ini adalah prosesnya in situ. Di sana ada tanah yang terkontaminasi, ya, oleh bahan bakar diesel, ya. Rata-rata konsentrasi pencemaran TPH dan CO2 ini, ya, adalah 500 ppmv dan 5%, ya. CO2-nya 5%, TPH-nya total petroleum hidrokarbonnya 500 ppmv. Nah, kita diminta mengestimasi berapa presentasi dari diesel, ya, diesel artinya ini yang pencemarnya itu adalah atau polutannya adalah diesel, ya, yang bisa di remove, ya, bisa dikurangi, yang bisa dihilangkan dengan cara volatilisasi, ya, dengan cara, ya, penguapan, ya, tadi, ya, dengan bioventing, ya, ya, dan proses biodegradasi dari proses bioventing, ya. Nah, di sini ingat yang pencemarnya adalah diesel, ya. Di sini kita asumsikan, ya, seperti gasolin, ya, diesel ini sebenarnya campuran, ya. Ada beberapa senyawa hidrokarbon di dalamnya. Dan diesel ini memiliki berat yang lebih, ya, daripada gasolin. Titik didihnya, jadi ini properties dari dieselnya, ya, pencemarnya, ya. Ini beberapa informasinya. Dan di sini kita pakai komposisi yang utama dari diesel itu adalah C10 C15, ya. Untuk kasus yang akan kita hitung ini kita pakai C12H26 atau sebut sebagai dodeken, ya, dodeken, ya, ya, dengan berat molekul, ya, dengan senyawa seperti ini berat molekulnya ada 170, ya, dimana ini ada lebih besar dari gasolin. Gasolin itu 100. Jadi di sini kita asumsikan diesel di sini adalah C12H26. Kemudian CO2 yang dipakai, ya, merupakan greenhouse gas, ya, yang nah, CO2 ini konsentrasinya meningkat, ya, ya, tetapi lebih kecil dari 400 ppmv, ya. Jadi ini asumsinya, ya. Dan konsentrasinya juga 5%, ya, lebih kecil daripada udara yang terekstrasi. Ya, ini asumsinya. Nah, yang harus kita hitung, ya, yang pertama kita menentukan berat molekul dari diesel, dalam hal ini C12H26. Ya, berat molekulnya 170 tadi, ya. Ini pada kondisi suhu ambien 20 derajat dengan P1 atm, ya, tekanan. Maka kita bisa hitung 1 ppmv diesel itu setara, ya, ini cara penghitungannya molaritas yang pernah saya sampaikan. Jadi di sini 1 ppmv itu setara dengan 7069 mg per meter kubik. Ini 1 ppm, ya. Berarti kalau 500 ppmv, ya, 500 ppmv dari apa namanya diesel ini, ya, tinggal dikalikan, ya, setara dengan, ya, 3534. Ini maaf, ya, kalau titik itu koma, ya. Jadi ini bukan 7.000 tapi 7,069 mg per meter kubik. Sedangkan kalau ribuan dibuat koma, ya. 3.534. Ya. Ini adalah 500 ppmv dari diesel. Kemudian CO2 yang kita pakai nanti, CO2 berat molekul 44.
Nah, dalam 1 ppm VCO2 itu setara dengan 1,83 miligram per liter. Nah, tadi 5% ya dari CO2 ini adalah setara dengan 50.000 ppmv. Dari CO2 ya 5.000 dikalikan 1,83 sama dengan 91.500 miligram per meter kubik. Nah, ini kita tahu ya, kita tahu ininya ya. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan bioventing. Nah, bagaimana sebenarnya proses kimiawinya, reaksinya. Di sini bioventing dari senyawa diesel yang ditambah dengan O2 oksigennya itu akan menjadi 12 CO2 plus 13 H2O. Artinya setiap mol dari ya dieselnya itu mendegradasi dan dia akan menghasilkan ya setelah didegradasi oleh O2 ini oleh proses bioventingnya itu akan menjadi 12 mol CO2. Dengan kata lain, 1 gram CO2 akan menjadi 0,322 gram diesel. Ya, tinggal dibagi ya 170 dibagi 12 dikali 44-nya ini. Ini konversi dari 1 gram CO2 menjadi 0,322. Sehingga 91.500 ya gram dari CO2 ini setara dengan 29.460 miligram diesel. Sehingga nanti persentasenya yang degradasi ya dalam hal ini biodegradasi adalah 29.460 dibagi ya 29.460 plus 3.534 total ya. Artinya tadi ini kan 91 ini kita setarakan dengan padanannya yaitu CO2-nya. Ya, maka sepadan 29.000 ya dibagi totalnya CO2 plus dari dieselnya. Sehingga dieselnya ini dia memiliki persentase 89,3%. Ya. Artinya ya yang hilang melalui proses volatilisasi ya penguapan ini satu dikurangi ini artinya hanya 10,7%. Ya. Jadi pengurangannya hanya 10,7%. Ya. Ya, jadi ini efisiensinya ya. Jadi ini ya, jadi memang sangat penting di sini ya, setara dengan oksigen dan ini yang sangat mempengaruhi nanti efisiensi dari proses bioventingnya, dari proses reaksi ini. Gitu. Ini untuk ini. Nah, berikutnya ada contoh lagi penentuan laju dari degradasi bioventing. Ya, kita lihat di sini ya, setiap proses bioventing ya yang contoh sebelumnya akan digunakan udara ya tadi ya untuk proses operasi. Di sini udaranya ekstrasinya menggunakan blower yang dioperasikan 20 jam selama 7 hari. 24 jam 7 hari. Dan konsentrasi TPH dan CO2 tadi ya ini informasi sebelumnya adalah 5.000 ppmv plus 5%. Nah, sedangkan laju dari ekstraksi udaranya adalah 1 milimeter kubik per menit. Nah, pertanyaannya berapa laju dari proses biodegradasi, ya, ya, dan berapa laju emisi dari TPH ke atmosfer, ya. Nah, di sini kita lihat, kita tadi sudah menghitung, ya, berapa 5% CO2 itu ekuivalen terhadap senyawa dieselnya, yaitu setara dengan 91.500 mg. Nah, laju emisinya berarti ya 1 dikalikan ini ya 91.000 mg CO2. Ini adalah emisinya. Atau setara dengan 9.150 mg per menit atau 91,5 gram per menit.
Kemudian massa CO2 yang diemisikan ya selama periode tadi ya 24 jam ya selama 7 hari ini startnya apa satu hari ini ada periodenya 24 jam ya setara dengan 1440 menit ya. Ya 60 kali 24 ya. 1440 menit sehingga total ya yang diemisikan adalah 91,5 dikali 1440 atau 131.760 gram atau 132 kilogram ya kurang lebih ya ini dibulatkan. Sedangkan massa TPH yang terdegradasi selama 7 hari ya 132 CO2 ini dikalikan 0,322. Ini 0,322 ini ya dari sebelumnya ya, dari angka sebelumnya di sini ya. 0,322 ya TPH. Nah, jadi kalau yang CO2-nya segini, sedangkan yang terdegradasi TPH-nya adalah 42,5 kilogram. Nah, lajunya berarti tinggal dibagi 7 aja ya, 42,5 dibagi 7. Artinya sehari itu yang terdegradasi adalah 6,1 kilogram per hari atau setara dengan 13,4 pon per hari. Sedangkan laju emisinya ya udah berarti yang massa yang tadi kita hitung adalah untuk laju emisinya ya dikalikan dengan G. G-nya dalam hal ini ya sudah kita konversi untuk TPH-nya ya TPH-nya itu adalah 3.534 ya yang sudah kita hitung sebelumnya tadi yang di 5,26 sehingga dalam sehari itu yang teremisikan TPH-nya adalah 5.090 gram per hari atau 5,09 kilogram per hari atau setara dengan 11,2 pon per hari. Ya. Jadi ini untuk laju emisi TPH dan biodegradasinya sekaligus juga laju emisi dari CO2 dari proses bioventing. Ya. Oke, ini untuk bioventing dan soil washing ya, pengolahan tanah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.